Pas bener gua baru mau deketin, nggak taunya udah punya cowok. Gagal deh gue punya cewek tajir. Soalnya, sorry, kamu bisa nggak lepas pelukan kamu? Gak enak kalau dilihat sama orang lain. Ntar kamu dikira cewek gimana-gimana lagi. Ngerti kan? Yalah, emangnya siapa juga sih Zar yang mau lihat? Maaf ya. Tapi sekarang aku lega banget. Kamu udah gak apa-apa. Tadi aku tuh khawatir banget. Khawatir kamu disakitin sama orang itu. Makanya aku pastiin datang ke sini. Supaya kamu gak kenapa-napa. Ya udah, kalau khawatir, lo jagain gue di sini, kayak yang tadi gue bilang. Ya udah. Ya udah, sekarang masuk ke dalam. Hey, Itu siapa? kenalin. Nama gue Mike, si kids zaman now. Reza. Tadi apa? Kids. Kids zaman now, masa lu nggak tahu bro? Wah, ketinggalan zaman banget lu bro. Ini Mike, yang tadi bantuin gue. Mike, makasih ya, tadi udah bantuin gue. By the way, kayak mendingan sekarang lo pulang aja deh, udah sore juga. Oke, gue pulang dulu ya. Tapi ingat, jangan lupain gue. Nanti kalau di jalan, kalau ketemu gue, sebut nama gue. Mike si kids zaman now yang tampan. Gua bogem juga nih orang. Siapa yang nolongin? Yang dipeluk harusnya gua, malah dia yang dipeluk. Awas nanti ketemu gua lagi ya. Ngapain lo di sini? Bukan urusan lo. Oke, gue tahu. Lo kesini pasti karena memohon sesuatu kan sama Tante Rani. Ketebak banget gak sih lo? Kenapa lo ngeliatin gue? Gak suka? Hai guys, tebak deh, apa yang gue lihat hari ini? Hari ini gue ketemu Kuman yang lagi mohon-mohon sama Tante Rani Adijaya. Kasian ya, hidupnya nggak pernah luput dari masalah. Ya maklum sih, mungkin karena orang susah, jadi masalahnya ada aja terus. Kasian ya. Cuman guys, kalian harus tahu, Kuman yang satu ini itu nggak tahu diri. Tuh. Oh my god, guys. Kumannya udah mulai marah. Gue takut. Ya. Kasian banget sih lo. Untung aja HP gue nggak rusak. Lo pasti sengaja kan? Tahu-tahu kayak gini karena lo pikir gue bakalan kejeblak ke belakang. Bianca, setiap orang yang suka nyinyirin orang lain, suka menghina orang lain atau ngejelek-jelekin orang lain, itu pasti akan kena karmanya. Kayak lo nih, lo tunggu aja karma lo akan datang. Oh, jadi lo nyumpahin gue? Kurang ajar banget sih lo, Kuman. Ingat ya, bakal gue bales lo. Kurang ajar banget sih si Laras. Berani-beraninya dia ngetawain gue. Lihat aja ya, gue bakalan bikin lo bertekuk lutut sama gue, minta maaf nangis-nangis.
Karma. Ini karma lo, Laras. Laras masih di sini. Gue pikir dia udah balik. Emang dasar. Kepala batu. Tapi jujur, gue kagum sama lo, Ras. Lo itu perempuan yang kuat. Lo perempuan yang punya pendirian. Dan lo gak gentar menghadapi masalah apapun. Awalnya gue takut jatuh cinta sama lo, Ras. Karena gue pikir lo gak pantas. Tapi sekarang gue udah yakin sama perasaan gue. Dan gue sangat bahagia, Ras. Karena gue dikasih kesempatan untuk mencintai lo. Karena emang lo pantas untuk dicintai. Dan gue beruntung. Karena gue bisa cinta sama lo. Bianca ngapain di sini? Dia juga kapan datangnya? Terus dia ngapain lagi bawa selang segala? Mau nyiram tanaman? Dia nyapu aja nggak bisa. Pulang aja. Lebih nyaman di tempat sendiri. Pas nih, udaranya dingin, airnya dingin. Bakalan seru nih kalau misalkan si kuman gue semprot. Cewek itu kan... Aduh, I forgot her name. Be something. Be something. Dia mau ngapain? Bianca mau nyiram Laras. Lara! Aduh, gue nggak bisa teriak. Terlalu banyak CCTV sama mata-mata di rumah ini. Tapi gue nggak bisa ngebiarin Bianca ngapa-ngapain Laras. Dia mau nyerang Laras. Gue bakal bikin lo masuk angin, kuman. Gue harus selamatin Laras. Berani banget sih Bianca nyakitin Laras. Ayo dong. Ini udah berapa lama coba? Dara berhasil ngomong sama Bu Rani nggak ya? Aduh, tegang banget nunggu kayak gini. Mana lama banget lagi. Rasain lo. Menggigil deh. Ini balasan gue yang kemarin karena lo udah bikin malu gue di restoran. Bianca! Loh? Kok ada aja sih yang ngalangin pakai payung? Gila ya, si kuman tuh ada aja gitu yang nolongin. Gak habis pikir gue. Gue gak mau nyerah. Ya, kok mati? Makanya jangan main air. Bianca, stop! Astaga.
mandi. Sean, lo, ya ampun baju lo basah banget. Mendingan lo cepetan deh ganti baju, takut lo masuk angin. Easy, Lars. Kamu jangan di sini lah. Nanti disemprot lagi sama Bianca. Sean, gak usah pusingin gue deh, gue udah tahu kok. Yang paling penting tuh sekarang lo dulu, sana Gi. It's okay. I'll go ya. Sean, thank you ya. Oke. Dara, kamu yakin gak mau pulang? Kita udah nunggu 3 jam loh. Ini udah malam. Sayang banget Leon kalau kita pulang sekarang. Tanggung. Mending kita tunggu dulu aja ya. Terus kalau emang ketemu Tante Rani, kamu ngomong apa? Leon, kamu tenang aja ya. Aku pasti bisa kok ngadepin Tante Rani. Sekarang kamu gak usah maksa aku buat pulang dulu ya. Mumpung aku masih berani ngadepin Tante Rani. Kalau besok-besok, aku gak tahu dia masih berani atau enggak. Ya udah kalau kayak gitu. Aku tunggu bareng kamu. Sampai Tante Rani datang. Oke? Makasih ya. Tante Rani kenapa lama banget ya? Kan jadi kuyup. Mbak. Tolong dong ambilin handuk bersih. Buat apa ya, Mbak? Pakai nanya lagi. Orang gue lagi kuyup kayak gini. Udah cepetan ntar gue masuk angin. Baik-baik, Mbak. Membantu zaman sekarang tuh disuruh dulu gitu baru gerak. Gak ada inisiatifnya. Kan jadi lepek. Sial. Sejak kapan mereka ada di sana? Duh, mana gue lagi berantakan gini lagi. Rasain lo Bianca. Makanya, jangan suka ngerjain orang. Nah sendiri kan lo batunya. Tuh Leon sama Dara ngapain di sini? Ini sih kayaknya lucu banget deh kalau di-upload terus captionnya kucing kejebur got. Masih kebagusan sih kalau kucing kecebur gue. Hapus gak? Lo upload, gue bikin perhitungan sama lo. Hapus, Dara. Kenapa? Lo mau belain cewek lo? Kenapa? Jealous? Nggak punya cowok untuk ngebelain lo? Hah? Jomblo? Ada apa ini? Tante, Gawat. Mama dateng. Mendingan gue buru-buru ke kamar. Kalau Mama lihat gue di sini, dia pasti makin marah sama gue. Tante, Dara ingin bicara dengan Tante. Enggak, gue duluan. Tante, masalah Bianca lebih penting daripada masalah Dara. Maaf Tante, tapi Dara yang tadi sampai duluan. Dan Dara dari tadi udah nungguin. So, Dara, kamu duluan ke ruangan Tante. I meet you there. Leon ngapain ikut? Mau ngobrol juga sama Tante. ih, Tante Rani gak kasihan apa sama gue? Gue udah kuyup kayak gini. Ini Mbak, handuknya. Juga lama banget ngambil handuk doang. Masa sih lama, Mbak? Padahal udah cepet loh. Ngeyel lagi. Udah sana. Baik, Mbak. Cakep banget. Emang ya, kalau di restoran mahal, pasti interiornya juga mendukung. Jadi, hasilnya instagramable banget.
makanannya mahal-mahal lagi. Tadi gue udah pesen ini, sama ini. Kira-kira jadi berapa ya ntar ya? Hah? 1,5 juta? Ya udahlah ya, sekali-sekali Mike ini yang bayar. Kapan lagi gue makan di restoran mahal? Maaf mbak, pesanan sudah bisa dihidangkan sekarang? Ih, masih ngagetin aja sih. Oh, iya mas, teman kencan saya belum datang. Tunggu bentar ya mas, nanti kalau dia udah datang saya kabarin masnya biar makanannya dikeluarin. Ya? Tapi mbak, ini sudah jam 9 malam loh. Sudah 2 jam mbak di sini. Hah? Udah 2 jam mas? Beneran? Ya ampun, udah jam 9 aja sekarang. Padahal gue udah pesen dari jam 7. Iya udah bentar ya mas. Duh, Mike jadi kesini gak sih? Bisa rugi bandar gue kalau dia gak kesini. Mana gue udah pesen banyak banget lagi. Bentar ya mas. Duh, kok gak aktif sih? Ya elah, TV zaman now isinya sinetron semua. Coba gue punya TV kabel, pasti hidup gue kan lebih maju. Ya elah, kuota gue pakai habis lagi. Pulsa gue juga habis. HP gue juga low bat. Baterainya udah sekarat. Di situ lagi casannya jauh banget, deket TV, mager gue ngambilnya. Suara motor siapa ya? Mas Ahwa, makasih banyak loh ya udah nganterin aku sampai kontrakan. Enggak masalah Mbak Meti, justru abang lo yang makasih sama Mbak Meti karena udah diizinin nganterin sampai kontrakannya. Iya, ya emang kontrakan aku tuh ndak mahal, tapi yang penting kan kontrakannya layak ya Mas Ahwa ya. Iya. Ya elah, kenapa sih Mbak Meti harus punya pacar kayak gitu penampilannya? Udah bapak-bapak, gue nggak mau kalau gue punya kakak ipar kayak gitu. Ngomong-ngomong Mas Ahwa mau mampir dulu ndak? Hah? Emang boleh? Ya boleh dong Mas Ahwa. Tapi ndak sekarang. Ini kan udah malam, ndak enak sama tetangga. Nanti aja ya kapan-kapan. Ya udah, tapi ntar kalau abang kesini, Mbak Meti emang mau masakin makanan buat abang? Oh, bisa. Nanti aku tak masakin yuk kita makan berdua. Biar romantis, biar irit ya Mas Ahwa ya. Mbak Meti emang istri yang baik. Aduh. Yuh banget pacarannya. Zaman old banget. Nggak kids zaman now itu pacarannya. Boring. Siapa sih? Bentar ya. Si Lola. Ini anak ya. Nggak di luar restoran, nggak di dalam restoran nih. Jangan gua aja nih. Repotin aja. Loh Mas Ahwa, kenapa ndak diangkat? Angkat aja. Siapa tahu penting loh. Gitu ya? Ya udah deh. Halo? Halo bos, bos. Ya ampun, alhamdulillah bos ngangkat. Bos ada yang penting nih bos. Lu kenapa lu? Hah? Restoran kenapa? Enggak bos, bukan bos, ini bukan masalah kafe bos. Lah terus masalah apaan? Lu sampai nelpon gue nih? Jadi Lola janjian sama temen Lola di restoran. Terus temen Lola nggak jadi dateng bos. Dan Lola udah pesen makanan banyak. Ya ampun Lol. Lu gimana sih? Lu janjian sama orang tapi orangnya nggak dateng. Emang lu janjian sama siapa? Oh iya,
Itu kan yang dimaksud gua. Gua lupa ada janjian sama Lola. Ya elah, udah lewat kan? Kenapa gua lupa ya? Kalau masalah itu ntar aja ya bos, keburu pulsa Lola habis. Yang penting bos bisa pinjemin uang ke Lola nggak sekarang? Lu minjem duit berapa? 1,5 juta bos. Hah? Lu minjem 1,5 juta? Lu makan apa sampai 1,5 juta? Lu tembok sama perabotan lu geragotin? Apa lu bikin hajatan? Hah? Lu nyenatin adek lu kali di situ. Aduh bos, beneran bos. Nanti Lola ganti bos ya. Secepatnya Lola ganti. Tapi bos pinjemin Lola sekarang. Pinjemin duitnya sekarang ya bos ya. Ya. Gila, stres ya. 1,5 juta, aduh. Mas Ahwa, udah ndak apa-apa, pinjemin aja. Ya, tapi kan ini salahnya dia. Nah, mesti bantuin. Iya sih Mas Ahwa, tapi si Lola itu ya, Mbak Nyinyir itu loh, walaupun dia nyebelin, tapi itu kan pegawainya Mas Ahwa. Kalau ada apa-apa di sana gimana? Ayo. Ya udah, pinjemin aja. Ya udah nih, bibir karet. Nah, lu di mana nih biar gua kesana sekarang? Ya udah, nanti Lola share ya lokasinya. Ya buruan lah, mau Sherlock kayak mau apa, buruan lu gue tungguin. Ini orang gimana makan 1,5 juta ah? Kaki karyawan mbak-mbaknya apa dimakan nih? Tunggu bentar ya mas. Temen saya udah perjalanan kesini kok, ya. Iya, Mbak. Aduh, masa Mike beneran gak jadi kesini sih? Oke, let's straight to the point. Kalian kesini mau apa? Sebenarnya Dara kesini ingin bicara soal penawaran Tante. Oh, soal itu. Jawaban yang saya butuhkan hanya iya atau tidak. Dan Laras tidak perlu menunggu di sini. Karena dia menunggu sampai setahun pun, saya nggak akan pernah peduli. Yaudah kalau gitu, let's go. Come on. Saya terima tawaran Tante. Oke, deal. Kasihan Dara. Dia udah buat keputusannya sulit. Kenapa, Leon? Kamu yakin sama keputusan kamu yang tadi? Iya, aku yakin. Aku nggak mau Cafe DNA ditutup. Ini kan bisnis pertama aku dan aku nggak mau dibilang gagal gitu aja. Aku nggak mau dipanggil entrepreneur yang gagal. Dara, aku tahu kok. Kamu ngelakuin ini semua buat Laras kan? Kamu ngambil kuasa Ahwa juga buat Laras kan? Hey, it's okay. Itu berarti kamu perempuan yang kuat, yang hati yang lembut. Dan kamu harus bangga. Like I'm bangga of you. Aku nggak sehebat itu kok, Leon. Kamu sehebat itu, tapi... Tapi apa? Tapi benar. Kamu yakin sama keputusan kamu tadi? Because we still have one more day. Satu malam untuk mikirin ini semua. Untuk tenangin otak, terus kita bisa ngambil keputusan. Nggak harus sekarang kan? Enggak, Leon. Aku yakin ini keputusan yang paling tepat. Kamu tahu kan Laras nggak bisa nunggu. Dia tuh keras kepala. Dan kalau dia mau bantuin teman, dia pasti bakal habis-habisan. Kamu lihat sendiri. Dia masih ngotot nunggu di depan. Padahal dia tahu Tante Rani nggak mau nemuin dia. Tapi kamu nggak merasa aneh ya, kayak ini semua kayak jebakan gitu? Think about it. Jebakan. Aku belum kepikiran sampai sana sih.
Ya udah mendingan sekarang kita nggak usah mikirin itu dulu. Belum terjadi juga kan. Sekarang yang penting adalah Tante Rani nggak kasih tekanan lagi ke Laras. Lama banget sih lo. Lo pasti sengaja akan lama-lama supaya gue bete abis itu nggak jadi ketemu Tante Rani. Lo apaan sih? Isi otak lo tuh cuma negatif doang ya? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Lo pengen gue cepet-cepet pulang terus gak ketemu sama Tante Rani. Jangan harap. Gue nggak peduli sama sekali urusan lo di sini. Yang penting gak berhubungan sama Laras atau kafe gue. Kalau emang ternyata soal itu gimana? Darah. Udah. It's a waste of time. Let's go. Udah Ras, yuk kita pulang. Pulang? Enggak. Gue gak mau. Gue masih mau di sini nungguin Bu Rani. Ras, buat apa sih? Semuanya udah kelar. Sekarang lo bisa pulang dengan tenang. Ya tapi hasilnya gimana? Lo... Udah. Ntar dijelasin di kafe. Let's go. Yaudah deh. Akhirnya lo pulang juga, Ras. Gue bener-bener gak kebayang kalau lo masih ngotot berdiri di situ buat ketemu sama Mama. Mana cuacanya lagi kayak gini. Ntar yang ada lo sakit lagi. Hari ini emang hari yang berat. Bukan cuma buat gue, tapi juga buat Bimo, Mama, Laras, Leon sama Dara. Ada apa sih sama hari ini? Ruwet banget. Bim. Bim. Akhirnya lo diizinin keluar juga sama Mama. Gimana? Mama gak marah kan? Enggak. Gak ada apa-apa, Mas. Untung lah. Bim, lo itu emang juara. You're the best. Ada lagi, Mas, yang bisa saya kerjakan buat Mas Vino hari ini? Nggak ada sih, Bim. Mendingan gini. Mendingan sekarang lo istirahat aja, Bim. Gue tahu lo pasti capek banget kan? Iya iyalah lo seharian diinterogasi sama Mama. Pasti lo capek banget. Makanya, Bim, gue ingetin sekali lagi sama lo. Lain kali, lo tuh hati-hati. Ingat kata orang. Setiap orang bisa aja kena apesnya. Sekali lagi makasih ya, Bim. Sama-sama, Mas. Lo itu emang penjaga gue yang terbaik. Yang paling setia. Dan yang paling gue sayang. Makasih, Mas. Yaudah, mendingan sekarang lo istirahat aja, Bim. Gue juga mau istirahat, gue ngantuk banget. Gue mau bobo dulu nih. Mau ganti baju. Yaudah sana, lo istirahat. Mas. Maaf, Mas Vino. Boleh nggak sebentar saya masuk kamarnya Mas Vino? Untuk apa? Sebentar aja kok, Mas. Itu pun kalau Mas Vino mengizinkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, Mas. Ya lo tuh apa-apaan sih, Bim? Ya boleh lah. Tanpa lo minta izin juga lo pasti boleh masuk kamar gue. Yaudah, sini. Gue mau ganti baju dulu. Loh, Dara sama Leon kok nggak ikut turun? Katanya mau ngomongin soal kafe. Dar, lo sama Leon nggak turun? Udah malam, Ras. Ini tuh waktunya lo buat istirahat.
gue sama Leon juga butuh istirahat kan. Kita lanjutin besok aja ya? Iya juga sih. Dara sama Leon pasti capek banget seharian ini. Tapi ini Dara lagi gak berusaha menghindar dari gue kan? Laras pasti masih penasaran soal Tante Rani. Dar, gimana tadi keputusannya sama Bu Rani? Hasilnya gimana? Gue kayak gak bisa tidur tenang deh kalau gue belum dengar hasilnya. Udah ya Ras, lo gak usah kepikiran itu. Intinya apapun keputusan yang gue ambil udah gue pikirin secara matang-matang. Lo lihat sendiri kan, gue udah lega kayak gini. Masa lo masih kepikiran sih Ras? Udah, intinya lo tenang aja ya. Besok kafe akan buka seperti biasa. Udah Ras, tenang aja. Besok aman kok. Semua bisa kerja kayak biasa. Kayaknya Dara sama Leon kompakan deh gak mau ngomong. Mau gue paksa kayak gimana juga mereka gak akan ngomong. Gimana caranya ya gue ngebalas kebaikan hati mereka? Dar, kalau lo butuh apapun itu, jangan sungkan-sungkan bilang sama gue ya. Gue pasti akan bantuin lo. Pasti kok Ras, kita kan sahabat. Udah mendingan sekarang lo istirahat dulu ya. Tuh kaki pasti pegel tuh. Jangan lupa direndam pakai air hangat. Iya, makasih ya Dar. Thanks Leon. Dar, besok gimana? Aduh, aku lagi gak mau mikirin itu sekarang. Otak dan energi aku tuh kekuras banget hari ini. Aku capek. Pokoknya yang terjadi besok, ya udah biarin aja terjadi. Kita hadapin bareng-bareng. Bener. Kita nggak boleh takut hadapin masalah apapun. Mau masalah segede apapun, kalau udah lewat kan nggak ada apa-apanya. Bener nggak? Iya. Bisa ya kamu tiba-tiba bijak gitu? Gak kayak biasanya. Biasanya kamu kan bisanya cuma ngegombal doang. Wah, harusnya tadi aku rekam tuh pakai HP. Momen langka. Apaan sih? Kayak biasa aja aku ngomong bijak. Intinya gini aja. Masalah sebesar apapun, selama kita bersama, kita pasti bisa lewatin. Iya benar. Pokoknya kita harus kompak ya. Aku janji. I will be always by your side. Udah sekarang, kamu senderan, tidur. Katanya capek kan? Loh, emangnya kamu gak apa-apa aku tinggal tidur? Kamu gak ngantuk apa nyetirnya? Enggak ngantuk lah. Udah, istirahat ya. Allah itu emang baik ya. What? Karena dia selalu membuat aku bisa berada di dekat kamu. Tumben, kok tiba-tiba gombal? Iya Leon, aku tuh gak lagi gombal, aku serius. Oh, jadi kamu serius? Jadi kamu cinta sama aku? Aduh, tuh kan Leon, kamu ngejebak aku ya? Males deh. Ya udah, cepetan tidur. Ya, nakal. Udah. Oke. Apa mas liatin aku? Udah. Semua barang sudah saya rapikan di tempatnya. Besok pagi Mas Vino nggak akan kesulitan cari-cari barangnya.
Kasihan Mas Vino. Setelah ini, nggak ada lagi yang menjaga dia di rumah ini maupun di luar. Hanya ini yang bisa saya lakukan terakhir kalinya untuk Mas Vino. Selepas malam ini, saya harus meninggalkan Mas Vino. Jaga diri baik-baik ya Mas. Karena saya sudah tidak bisa menjaga Mas Vino lagi. Terima kasih Mas. Sudah menganggap saya penjaga Mas Vino yang terbaik, yang paling setia. Ini sangat berkesan bagi saya. Bahkan, ini sebuah penghargaan yang tak ternilai harganya. Melebihi semua penghargaan yang pernah saya terima. Bimo, berani-beraninya kamu mengkhianati saya. Kamu adalah orang kepercayaan saya. So why you doing this to me, Bim? Maafkan saya, Bu. Sejuta maaf gak akan mampu menghapus pengkhianatan ini, Bimo. Hanya karena seorang Laras, kamu mampu berkhianat kepada saya. Kamu bebaskan Samsul dari penjara. Saya gak nyangka, Bim. Ternyata kamu adalah seorang backstabber untuk saya. Jadi benar, Bimo. Kamu yang sudah mencari Agung. Jawab, Bim. Gak perlu berkelit lagi. Benar, Bu. Sayalah orangnya. Bimo, saya sudah kenal kamu belasan tahun. Hanya demi seorang Laras, kamu mampu berkhianat kepada saya. Ternyata benar. Laras membawa pengaruh buruk kepada orang sekeliling saya. Kamu tahu, Bim? Saya tidak bisa membiarkan orang kepercayaan saya yang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Saya nggak butuh kamu lagi, Bimo. Jangan salahkan saya atas keputusan ini. Saya sadari sepenuhnya, Bu. Permohonan maaf saya tidak akan merubah apapun yang sudah saya lakukan. Tapi sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Untuk kejadian ini, sama sekali saya tidak ada berniat untuk mengkhianati siapapun yang ada dalam keluarga ini, Bu. Sampai kapanpun, saya pastikan kalau saya akan tetap setia pada keluarga ini, terlebih-lebih kepada Ibu. Maafkan saya, Bu, kalau sudah mengecewakan Ibu. Ternyata rasanya begitu berat dari yang saya bayangkan. Berpisah dengan anak yang dari kecil sudah saya urus seperti anak saya sendiri. Saya berdoa agar Mas Vino bisa menjadi laki-laki yang lebih baik dan hebat. Dan saya yakin Mas Vino pasti bisa. Karena Mas Vino punya hati yang sangat baik.
Maafkan saya, Mas Vino. Kebersamaan kita terhenti sampai di sini. Saya tidak bisa menemani lagi, Mas. Ras, syukur alhamdulillah ya. Hari ini kafe masih buka. Kan kalau kelamaan diem, kaki ayah bisa sakit lagi. Ras, hei, kamu kenapa ngelamun kamu? Pantas saya dari tadi ajak ngobrol nggak dijawab. Enggak kok ya. Ya, Laras mau nanya deh sama ayah. Ini tentang Laras. Laras tuh lagi merhatiin kebiasaan seseorang yang Laras sering ketemu. Tapi lama-kelamaan kayak semakin mirip sama Satya. Ras, sebuah kenangan itu entah itu baik atau buruk, itu gak perlu dilupakan. Karena kenangan itu sudah memberikan kamu pelajaran untuk lebih dewasa. Dan sekarang ini, kamu seharusnya lebih menatap masa sekarang dan masa depan. Jangan hidup di masa lalu. Kalau kata anak zaman sekarang, move on. apaan sih ya? Laras udah move on kok. Yakin kamu udah move on? Atau cuma penyangkalan? Kalau kamu benar-benar sudah move on, kamu nggak akan melihat seseorang itu seolah melihat Satya. Oke, mengenang itu boleh, tapi jangan sampai kamu terjebak bernostalgia. Ayah, kata-katanya udah kayak lagu aja deh. Bener juga kata ayah. Aku nggak boleh terjebak sama masa lalu. Mungkin emang ini yang terbaik. Yang pasti, Laras gak akan pernah lupa. Kalau dulu pernah ada orang yang selalu nolong Laras. Dia adalah Satya. Nyala deh tuh. Selamat pagi. Pagi. Ya? Tumben banget pagi ini lo udah datang. Iya dong, gue akan semangat banget. Ya gimana kaki lo? Masih pegel nggak? Enggak kok, lagian juga gue udah semangat banget. Nanti gue tinggal minum jamu pegel-pegelnya Mbak Meti, langsung hilang tuh pegelnya. By the way, lo ngapain kesini pagi-pagi? Gue tahu pasti lo nungguin penjelasan gue kan dari semalam. Jadi gue udah memutuskan kalau Tante Rani akan bergabung dengan kafe ini.
Sorry ya Ras, gue nggak ngasih tau lo semalam. Gue takut lo kepikiran. Ibu Rani gabung di kafe ini? Iya Om, Tante Rani udah membeli sebagian saham dari kafe ini. Nggak apa-apa kok, Dar. Gue pasti akan tetap menghormati Bu Rani sebagai salah satu dari owner kafe ini. Yang pasti, gue tetap nggak akan berubah. Gue akan kerja keras, gue akan selalu rajin kerja, dan nggak akan ngecewain lo. Gue lega banget Ras dengernya. Gue tahu lo tuh pasti bijak banget kalau ngadepin masalah. Tapi gue pastiin kok, gak ada yang berubah sama sekali. Kita akan tetap ngelewatin semuanya bareng-bareng. Bianca, lo ngapain kesini pagi-pagi? Oh, gue tahu. Lo pasti mau ngajak ribut gue lagi kan? Kenapa? Semalam belum puas? Oke, gue udah siap kok. Masih pagi, energi gue masih full nih. Dar. Tenang dulu, Dar. Nggak baik tau nggak kalau pagi-pagi udah ribut. Bisa bikin rezeki jadi pergi jauh. Udah mendingan biar gue aja yang handle si Bianca ya. Bianca, tolong dong. Lo bisa nggak sih pagi-pagi di hari yang cerah kayak gini jangan cari masalah dulu? Oh, lancang lo ya. Berani lo ngomong kayak gitu sama atasan lo sendiri? Ngomong apaan sih lo? Udah mendingan sekarang lo pergi deh dari sini. Terserah deh ya. Guys, pokoknya mulai hari ini, Queen Bianca yang megang restoran ini. Karena apa? Karena Tante Rani udah ngasih gue kepercayaan buat megang restoran ini. Udah deh, lo gak usah ngarang-ngarang cerita. Terserah lo lah ya, mau percaya atau enggak. Yang jelas minggir lo semua. Gue mau ke ruangan gue. Bianca, lo tuh udah gila ya? Main nyelonong aja ke tempat orang. Terserah. Lo mau percaya sama gue atau enggak. Tanya aja sendiri sama Tante Rani. Udah sekarang buruan. Ruangan gue di mana? Gue mau atur ruangan gue. Aduh, pasti mata gue jadi bengkak deh gara-gara nangis semalaman. Ini semua gara-gara Danur. Lagian tuh orang kenapa sih masih ngejar-ngejar gue? Yang punya masalah kan Bianca. Harusnya dia ngejar Bianca lah. Non, kenapa, Non? Gak apa-apa kok, Bi. Ada apa ya, Bi? Itu, Bibi mau nanya. Temennya Non yang di depan, apa perlu Bibi bangunin? Soalnya kasihan. Lihat temen Non tidur di teras maleman. Temen? Temen yang mana, Bi? Itu loh, Non. Yang mukanya kasihan tuh loh, Non. Jangan-jangan... Reza? Bi, ini kenapa Reza bisa tidur di sini, Bi? Iya, Non. Bibi juga bingung. Lihat orang tidur di teras. Za, Reza bangun, Za. Sonya, kamu udah gak apa-apa kan? Oh, kenapa tidur di luar gini, Za? Kan kamu sendiri yang bilang kalau aku suruh jagain kamu. Makanya aku tidur di sini. Ya, tapi kenapa harus tidur di teras? Kan bisa minta bantuin Bibi buka pintu. Aduh, aku nggak enak, Soy. Ntar kalau dilihat sama orang lain ada cowok nginep gimana? Za, siapa juga sih yang mau lihat? Komplek ini tuh komplek sepi. Ya, tetep aja. Tapi sekarang aku lega. Kayaknya kamu udah bisa tidur nyenyak semalam. Aku tuh khawatir banget. Kamu trauma sama kejadian yang kemarin. Baru pertama kali ada cowok yang segitu perhatiannya sama gue. Sampai rela buat nginep di teras. Makasih ya, Za. Kamu kenapa, Soy? Kamu gak suka ya aku tidur di sini? Aduh, sorry kalau aku lancang. Enggak, bukan.
Gak apa-apa banget kok, Za. Gue malah seneng. Gue jadi ngerasa aman. Ya udah deh. Kalau semua udah baik-baik aja, aku pamit ya. Za, lo emangnya nggak mau sarapan dulu di rumah gue? Oh, nggak usah Soy. Nanti aku beli aja di luar. Ntar malah ngerepotin kamu lagi. Ya ampun Reza, yang ada gue yang ngerepotin lo. Udah deh, jangan nolak. Anggap aja ini sebagai ucapan terima kasih gue kalau. Yaudah yuk masuk. Kayak nggak asing sama tuh anak. Oh iya, itu kan yang makan malam kemarin sama Pak Robert. Tapi kok dia naik sepeda sih? Bukannya anak orang kaya ya? Bim. Bim. Bimo. Bim. Mana sih Bimo? Biasanya nggak usah dipanggil udah standby. Lu berdua sini. Ya, ada apa Mas? Bimo mana? Malah lihat-lihatan lagi. Jawab. Bimo mana? Dia itu biasanya udah standby jam segini. Sekarang kenapa belum kelihatan? Sebenarnya Pak Bimo... Sebenarnya apa? Sebenarnya Pak Bimo udah nggak ada di sini, Mas. Nggak ada di sini? Maksud lu tuh apaan sih? Kalau ngomong yang bener dong. Maksudnya Mas Vino, Pak Bimo sudah tidak bekerja di rumah ini lagi. Pak Bimo sudah mengundurkan diri. Bimo ngundurin diri? Iya, Mas. Iya, Mas. Apaan sih? Nggak mungkin. Bimo itu orang kepercayaan keluarga Adijaya. Dia nggak mungkin lah ngundurin diri. Gua nggak percaya. Mas. Maaf Mas Vino. Boleh nggak sebentar saya masuk kamarnya Mas Vino? Untuk apa? Sebentar aja kok Mas. Itu pun kalau Mas Vino mengizinkan. Apa jangan-jangan maksud Bimo ngecek kamar gue semalam itu? Ma, Bimo ngundurin diri. Mama mencat dia. Kamu bisa nggak kalau masuk ke ruangan Mama, ketok dulu. Kamu nggak perlu dong panik kayak gitu. Lagi pula Mama akan cari penggantinya Bimo. Dan Bimo itu sudah tidak bisa komitmen lagi sama Mama. So Mama nggak bisa tolerir kelakuan dia. Lebih baik dia pergi. Tapi ini bukan salah Bimo, Ma. Kalau emang ada yang salah, itu salah Vino. Karena emang Vino yang suruh Bimo nyari Pak Agung. Kamu nggak perlu bohong lagi sama Mama untuk ngelindungin Bimo. Lagi pula nggak mungkin kan kamu yang nyari Pak Agung. Tapi Vino jujur, Ma. Ini emang bukan salah Bimo. Ini semua salah Vino. Vino, come on. Mama udah capek kamu bohongin. Kenapa sih? Sekarang kamu nggak ikut aja aturan Mama? Ya kamu nurut aja. Kalaupun Bimo harus dipecat, itu karena kesalahannya dia. Ya dia harus terima dong. Kenapa? Kamu nggak suka sama keputusan Mama? Vino kecewa. Vino kecewa sama Mama. Mama justru lebih kecewa sama kamu, Vin. Tapi Bimo itu udah kayak keluarga, Ma. Dia itu bagian dari keluarga kita. Bagian dari keluarga Adijaya. Apa Mama lupa? Bimo yang udah ngerawat Vino sama Satya dari kecil. Dan sekarang, Mama dengan gampangnya mencat dia. Ya, Mama pecat dia. Karena dia buat kesalahan yang fatal terhadap Mama. Dia bantu Laras diam-diam dan dia tusuk Mama dari belakang. Itulah konsekuensi yang dia harus terima. Vino, kamu mau kemana?
Papa kenapa sih? Sebenarnya apa yang bikin Papa sakit dan stres kayak gini? Cerita sama Leon, Pak. Permisi, Mas. Mas Leon tadi panggil saya. Oh iya, Bi. Ada apa ya, Mas? Ada yang bisa Bibi bantu? Dia mau siap-siap ke kampus. Aku minta tolong Bibi untuk jagain Papa. Standby di samping dia. Iya, Mas Leon. Bibi akan selalu standby buat jagain Bapak. Oh ya, minta buatin yang berkuah-kuah ya buat Papa ya. Yang hangat. Baik, Mas. Mas, apa tidak sebaiknya Bapak dibawa ke rumah sakit aja, Mas? Bibi takut kalau Bapak sakitnya makin parah, Mas. Bi, kan Bibi tahu sendiri. Papa nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dan kalau Papa bilang enggak, ya enggak. Ya menurut Leon mah dia cuma stres doang, butuh banyak istirahat. Ingetin obatnya. Dan yang tadi, makanan yang berkuah-kuah. Ya. Oh gitu ya, Mas. Bibi masak sup dulu ya, Mas. Bi, tunggu dulu deh. Iya, Mas. Ada lagi, Mas. Pas lama aku nggak ada di rumah ini, Bapak ada bicara sesuatu nggak yang bisa buat dia stres sama sakit kayak gini? Enggak sih, Mas. Bibi juga kurang paham, Mas. Soalnya Bibi nggak mau terlalu ikut campur. Mas Leon bisa tanya ke Mbak Dara aja. Semalam Mbak Dara ketemu Bapak dan ngobrol sama Bapak. Ya udah, ntar aku ngomong sama Dara di kampus. Baik, Mas. Bibi permisi masak sup dulu ya, Mas. Permisi, Mas.